Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Evi Kayanti dari Prodi Pariwisata semester 4 ingin menyampaikan presentasi pariwisata berkelanjutan Taman Nasional Baluran dan sebagai syarat ujian akhir semester. Selanjutnya, Taman Nasional Baluran merupakan tempat wisata berwawasan lingkungan yang mengutamakan konservasi alam sebagai pendukung pelestarian satwa dan juga lingkungan, sekaligus juga kesejahteraan masyarakat setempat. Dan menariknya, Taman Nasional yang berada di Situbondo, Jawa Timur, ini juga dikenal sebagai Little Afrika di Jawa, karena memiliki suasana savana yang khas. Ditambah lagi menurut jurnal Ilmiah Domestic Case, jadi yang dikutip dari kata data menyebutkan di Taman Nasional Baluran terdapat 444 jenis tumbuhan, 28 jenis mamalia, serta 196 aves, spesies, dan reptil. Tak hanya kawasan Taman Nasional saja yang menarik dikunjungi, dan sekitar Baluran juga terdapat berbagai objek wisata yang tak kalah indah seperti Pantai Bilik Sijile, Gunung Baluran, dan Savana Bekol. Nah, berikutnya merupakan konsep pembangunan Taman Nasional Baluran, seperti yang pertama itu pengelolaan ekosistem, di mana Taman Nasional Baluran memiliki beragam ekosistem termasuk savana, hutan kering, rawa, dan hutan bakau. Lalu konsep pengelolaan harus memperhatikan masing-masing ekosistem dan menjaga keseimbangan alaminya, dan ini melibatkan pemantauan, perawatan, pengendalian yang diperlukan. Lalu yang kedua ada konservasi keanekaragaman hayati, di mana fokus utama Taman Nasional adalah melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Dan ini mencakup perlindungan terhadap hewan langka dan tanaman endemik yang berada di taman. Pengelolaan harus melibatkan upaya pemulihan populasi hewan yang terancam punah dan perlindungan terhadap habitat alaminya. Pendidikan dan kesadaran lingkungan. Yang ketiga, kesadaran lingkungan. Dan konsep Taman Nasional harus mencakup program pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk masyarakat setempat, wisatawan, dan pelaku industri. Melalui edukasi dan pengunjung dapat memahami pentingnya konservasi, etika berinteraksi dengan alam, dan dampaknya dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang keempat, pariwisata berkelanjutan. Pariwisata di Taman Nasional Baluran harus dikembangkan dengan prinsip berkelanjutan, karena ini melibatkan pembatasan jumlah pengunjung untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas pengalaman. Dan infrastruktur juga harus dirancang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Lalu ada partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat setempat harus melibatkan dalam pengelolaan Taman Nasional. Konsep ini mencakup pemberian peluang ekonomi kepada masyarakat lokal, pendidikan lingkungan, serta pemberdayaan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan taman. Berikutnya adalah prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Baluran, seperti konservasi lingkungan, yaitu memprioritaskan pelindungan dan pemeliharaan ekosistem dan keanekaragaman hayati Taman Nasional Baluran, dan memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak menyebabkan kerusakan pada habitat alam, tanaman, dan satwa liar. Lalu yang kedua, pendidikan dan kesadaran wisatawan, yaitu dengan mengedukasi wisatawan tentang keunikan alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional. Mengajarkan etika berperilaku yang ramah lingkungan dan menghormati lingkungan serta budaya lokal. Lalu yang ketiga yaitu partisipasi lokal, di mana melibatkan masyarakat lokal secara dalam dan perencanaannya.
pengembangan dan pengelolaan pariwisata, memberikan peluang ekonomi kepada mereka melalui pelatihan dan usaha berbasis lokal. Lalu yang keempat, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, yaitu dengan mengembangkan infrastruktur pariwisata seperti akomodasi, jalur trekking, dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan efisiensi energi. Lalu yang kelima, pengurangan dampak lingkungan seperti mengurangi jejak karbon, penggunaan air, dan produksi limbah dalam operasi pariwisata, serta menerapkan praktik pengelolaan limbah yang baik dan menghindari penggunaan bahan berbahaya. Lalu yang keenam, pengaturan jumlah pengunjung dengan menetapkan batas pengunjung harian atau musiman untuk mencegah tekanan berlebih pada lingkungan dan infrastruktur. Lalu yang terakhir, ada konservasi air dan energi dengan menggunakan teknologi dan praktik yang efisien dalam penggunaan air dan energi, serta mendorong penggunaan sumber energi yang terbarukan. Nah, lalu berikutnya terdapat peran pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Taman Nasional Baluran. Dari sini yang poin pertama yaitu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, yang dimana pariwisata dapat memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat lokal melalui lapangan kerja di sektor pariwisata, usaha perhotelan, transportasi, dan sektor terkait lainnya. Yang kedua, konservasi keanekaragaman hayati, dan dimana pariwisata yang dapat berkelanjutan dapat mendukung pelindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Baluran, serta pendapatan dari pariwisata dapat digunakan untuk mendanai program konservasi, pemulihan habitat, dan perlindungan spesies langka. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran lingkungan, di mana pariwisata dapat menjadi alat penting untuk mengedukasi wisatawan tentang pentingnya pelestarian alam dan budaya lokal, karena ini dapat mencakup program edukasi, panduan wisata bertanggung jawab, dan kampanye kesadaran lingkungan. Lalu yang keempat, infrastruktur berkelanjutan, yaitu pengembangan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang efisien, dan penggunaan yang berkelanjutan dapat mendukung pencapaian SDG terkait infrastruktur yang berkelanjutan. Lalu yang keenam, pengembangan ekowisata, yaitu pariwisata yang berkelanjutan dapat membantu mengarahkan perhatian pada pentingnya konservasi lingkungan dan habitat alami di Taman Nasional Baluran. Ini dapat meningkatkan kesadaran tentang perlunya menjaga ekosistem laut, darat, dan daratan. Lalu yang ketujuh, pengurangan dampak lingkungan melalui praktek pariwisata berkelanjutan menggunakan jejak karbon, menggunakan air yang efisien, dan pengolahan limbah yang baik dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Lalu di sini ada tantangan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Baluran seperti travel tourism atau pariwisata yang berlebihan. Jumlah wisatawan yang berlebihan dalam periode tertentu dapat menyebabkan tekanan besar pada lingkungan dan infrastruktur di Taman Nasional Baluran. Ini dapat menyebabkan kerusakan habitat alami dan mengganggu kehidupan satwa liar. Lalu yang kedua, kerusakan lingkungan dari aktivitas pariwisata yang tidak peduli terkendali, termasuk trekking yang tidak teratur dan sampah yang tidak diurus dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Dan penggunaan kendaraan bermotor di luar jalan yang ditentukan juga dapat merusak habitat alam. Lalu yang ketiga, perubahan budaya dan sosial, yaitu pariwisata dapat membawa perubahan dalam budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Lalu
pengaruh budaya dari luar dapat merusak keaslian budaya lokal itu sendiri dan ada kemungkinan konflik antara nilai-nilai budaya tradisional dan gaya hidup modern yang dibawa oleh pariwisata. Yang keempat, konservasi dan perlindungan hewan. Meskipun pariwisata dapat memberikan dana untuk konservasi, tetapi ada risiko gangguan terhadap satwa liar dan habitat mereka oleh para wisatawan dan interaksi manusia dengan hewan liar, terutama jika tidak diatur dengan baik, dapat mengganggu perilaku alami hewan itu sendiri dan mengancam keberlangsungan mereka. Lalu yang keenam, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang kurang memadai seperti fasilitas sanitasi dan sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Nah, kemudian ada tantangan dan iklim Taman Nasional Baluran, yang dimana yang pertama adalah peningkatan suhu dan kekeringan. Seperti perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di wilayah tersebut. Ini dapat mengakibatkan kekeringan yang lebih sering dan intens, mengancam kelangsungan hidup tanaman dan satwa liar di Taman Nasional. Lalu yang kedua, perubahan pola hujan, dan di mana perubahan iklim dapat mempengaruhi pola hujan dan musim kemarau serta musim hujan, yang dapat berdampak pada ketersediaan air bagi hewan dan vegetasi, serta dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Lalu yang ketiga adalah peningkatan risiko kebakaran hutan, seperti peningkatan suhu dan kekeringan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan. Dan kebakaran hutan dapat merusak habitat alami, mengancam spesies endemik, dan merusak ekosistem yang ada di Taman Nasional Baluran itu sendiri. Lalu ada yang keempat adalah peningkatan intensitas badai dan cuaca ekstrem seperti perubahan iklim juga dapat berkontribusi pada peningkatan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrim seperti badai dan banjir. Ini dapat mengganggu ekosistem dan mengancam infrastruktur pariwisata, kenaikan permukaan laut. Lalu yang kelima ada kenaikan infrastruktur pariwisata. Yang kelima adalah kenaikan permukaan laut. Seperti Taman Nasional Baluran juga dapat terpengaruh oleh kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim dan daerah pesisir. Dan hutan bakau mungkin mengalami ancaman erosi dan degradasi habitat. Lalu yang ketujuh, perubahan keanekaragaman. Perubahan iklim dapat mempengaruhi migrasi, perkembangbiakan, dan pola hidup hewan. Hal ini dapat mengganggu rantai makanan dan menyebabkan perubahan dalam komunitas ekosistem. Lalu yang ke-8 adalah gangguan terhadap pariwisata. Seperti cuaca ekstrem dan perubahan iklim dapat mengganggu kegiatan pariwisata, seperti trekking dan safari. Hal ini dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan dan merusak ekonomi lokal. Dan terakhir adalah keseimbangan ekosistem, yaitu perubahan iklim yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dalam ekosistem alam yang ada di Taman Nasional Baluran. Ini dapat memicu dampak berantai yang mempengaruhi tanaman, hewan, dan hubungan ekosistem secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.